Selamat berjumpa kembali dengan saya, Nana Suwarno. Pertemuan kali ini, saya akan membahas modul 1, yaitu tentang materi mengenal basis data dan informasi. Definisi basis data. Jadi sini ada kata basis. Basis itu adalah bisa disebut dengan markas, bisa juga gudang atau tempat berkumpul, atau juga bisa disebut dengan sarang gitu, atau tempat. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia. Contohnya atributnya pegawai, siswa, dan lain-lain. Terus juga ada barang, hewan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, bisa simbol, teks, lalu gambar, bunyi, atau kombinasinya. Apakah yang dimaksud dengan sistem basis data dan elemen apa saja yang terdapat di dalamnya? Basis data adalah kumpulan data satu dengan data yang lainnya yang saling berhubungan. Dan data-data itu dibuat untuk sebuah organisasi dalam memenuhi informasi. Basis data ini tersimpan di hardware. Basis data meliputi struktur, tipe data, dan batasan data, dan informasi yang tersimpan. Siapa saja yang menggunakan basis data? Yaitu diantaranya database administrator, disingkat dengan DBA, yaitu menginstal dan mengupgrade database. Lalu ada juga security officer, yaitu yang mendaftar pengguna database. Lalu ada juga yang application developer, yaitu mendesain aplikasi database. Ada juga application administrator yang melakukan pengoperasian pada aplikasi tertentu. Lalu juga ada database user. Database user adalah pemakai atau pengguna. Lalu ada network admin yang mengatur masalah admin jaringan. Penerapan basis data. Tidak ada sistem informasi yang bisa dibangun tanpa adanya basis data. Lalu untuk kriteria basis data, itu bersifat data oriented dan bukan program oriented. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa mengubah basis datanya. Dapat berkembang dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. Dapat digunakan dengan cara berbeda-beda, kelengkapan data minimal. Ada beberapa hubungan yang dapat dijelaskan. Yang pertama adalah hubungan atau relasi one to one. Jadi satu entity mempunyai hubungan hanya dengan satu entity. Yang kedua ada hubungan one to many. Satu entity atau satu entitas mempunyai hubungan dengan banyak entity. Sebagai contoh, setiap penerbit mempunyai banyak buku yang diterbitkan. Namun, setiap buku hanya diterbitkan oleh satu penerbit.
Hubungan antara buku dan penerbit disebut one to many. Yang ketiga adalah many to many. Jadi seorang penulis mungkin mempunyai banyak buku yang ditulisnya. Dan sebuah buku mungkin ditulis oleh beberapa penulis. Nah, hubungan antara penulis dan buku disebut many to many. Sebuah entity mungkin mempunyai satu atribut yang unik dari entity yang lainnya. Sebagai contoh, nomor penerbit. Untuk menunjukkan sebuah buku, nomor penerbit disebut dengan key attribute atau sebagai atribut kunci. Selanjutnya, operasi dasar terhadap basis data meliputi diantaranya pembuatan basis data baru atau create database, penghapusan basis data atau drop database, pembuatan file atau tabel dari suatu basis data atau create tabel, penghapusan file atau tabel dari suatu basis data yaitu drop tabel, ada penambahan pengisian data baru ke sebuah tabel atau juga dengan cerita insert, pengambilan data dari sebuah file yaitu dengan perintah set, ada pengubahan data dari sebuah file atau tabel itu update, penghapusan data dari sebuah file atau tabel yaitu delete. Lalu pemanfaatan basis data yaitu salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Selanjutnya menentukan kualitas informasi, jadi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Mengurangi duplikasi data atau juga disebut dengan data redundancy. Hubungan data dapat ditingkatkan. Pengamatan selanjutnya adalah manipulasi terhadap data dengan cepat dan mudah. Lalu efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. Baiklah, saya kira cukup untuk materi pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa kembali pada topik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.